Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Masjid Ikhwan Islamiyah Kiai Haji Ahmad Solehan, dan juga hadirin jamaah Masjid Ikhwan Islamiyah Universitas Indonesia rahimahullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada detik ini, siang hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan perintahnya menjalankan sholat zuhur berjamaah dalam keadaan berpuasa. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan mudah-mudahan kelak kita bersama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit banyak membahas mengenai takwa. Takwa di dalam Al-Quran. Takwa merupakan salah satu tujuan dari berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Supaya kamu bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus-shiyam, diwajibkan atas kamu siyam, berpuasa. Kita saat ini alhamdulillah diberikan kekuatan untuk melaksanakan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti halnya umat-umat terdahulu diwajibkan kepada mereka berpuasa juga. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Kemudian takwa merupakan hal penting yang hendaknya dimiliki oleh setiap mukmin muslim. Oleh karena itu, setiap Jumat kita senantiasa mendapatkan wasiat takwa dari khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Bahkan di dalam sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, kewajiban khatib untuk menyampaikan takwa tetap berlaku. Saking pentingnya pesan takwa yang dilakukan dari masa ke masa, dari zaman Nabi Muhammad sampai saat ini masih senantiasa dilakukan hingga akhir nanti. Nah, di sini kemudian apa sih takwa itu? Di sini takwa sebenarnya berasal dari bahasa Arab waqo yaqi wiqaya, yang berarti menjaga diri. Secara istilah, takwa ialah sikap hati yang senantiasa menjaga diri dari segala hal yang mendatangkan murka Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya tanpa pilih-pilih. Untuk melaksanakan perintah-perintahnya kadang-kadang kita masih pilih-pilih. Kalau perintahnya masalah puasa, insya Allah kita mau mengeluarkan. Kalau perintahnya masalah
haji. Kalau mampu kita insya Allah mau. Giliran zakat ini kadang-kadang kita masih mikir-mikir. Kalau zakat fitrah mungkin insya Allah semuanya mudah-mudahan kita berkesempatan untuk melaksanakan zakat fitrah dan lain sebagainya. Ada yang malah kita masih mikir-mikir. Kalau masalahnya jual beli insya Allah saya mau. Tapi kalau riba nanti dulu. Kita kadang-kadang masih belum siap untuk meninggalkan perintah Allah, larangan yang dilarang oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Di situ juga. Bahkan wa halallahu al-bai'a kata Allah. Allah menghalalkan jual beli. Wa harrama riba, tapi mengharamkan riba. Dan di sini juga dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Nah, di sini menurut Ibnu Katsir berpendapat bahwa muttaqin atau orang yang bertakwa ini adalah mereka yang takut kepada Allah, tentunya dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak selesai di situ, tapi juga menjauhi larangan Allah. Kemudian komponen takwa dalam Al-Quran. Pertama, takwa yang pertama adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Wa tazawwadu kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu, berbekallah kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Karena dengan takwalah kita enak menghadap kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Kita sudah menyadari itu. Mungkin banyak yang di luar sana yang tidak mendapatkan kenikmatan beriman kepada Allah, mendapatkan nikmat Islam, nikmat bisa berpuasa. Nah, kita mendapatkan itu. Nah, takwa dibangun atas fondasi keimanan yang kokoh. Beriman pada Allah biasanya seringkali disandingkan dengan yu'minuna billahi wal yaumil akhir, dengan beriman kepada hari akhir. Karena apa? Keimanan kepada Allah tidak diakui ketika kita tidak mempersiapkan untuk hari akhir. Ya, kita tahu, bahkan orang jahiliyah saat itu ditanya sama Rasulullah, wala in sa'altahum man khalaqahum, dan jikalau kamu bertanya kepada masyarakat saat itu, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunallah, niscaya mereka pasti akan menjawab Allah. Fa'anna yufakun, mereka tahu kalau yang menciptakan mereka Allah, tapi gak mau menjalankan perintah Allah melalui Nabi Muhammad. Kemudian selanjutnya bahwa hal-hal tersebut itu adalah bukti bahwa kita beriman pada Allah dan juga mempersiapkan untuk bertemu dengan Allah, tentunya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang kedua, ketaatan pada perintah Allah. Dalam surat Al-Baqarah lagi dijelaskan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wa'budullaha, sembahlah Allah, rabbakumul ladzi, yang telah menciptakan kamu, khalaqakum walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Nah, di sini adalah seruan khusus kepada manusia dari zaman dahulu sampai saat ini. Seruan ini supaya kita hanya menyadari bahwa kita itu hadir di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bekerja saja kita bisa mengabdi kepada Allah.
bekerja dengan jujur, bekerja dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, jual beli yang dibenarkan oleh Islam, itu adalah jual beli yang dihalalkan oleh Allah. Jadi tidak ada kecurangan dalam proses jual beli dan lain sebagainya. Kemudian tidak hanya menjalankan perintah Allah, yang ketiga adalah dalam komponen takwa adalah menjauhi larangan Allah. Jadi menjauhi larangan Allah ini adalah bagian dari ketakwaan. Karena dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa zaru zahiral itsmi wa batinah." Jauhilah, tinggalkanlah dosa yang terlihat maupun yang tersembunyi. Jadi ada dua macam dosa. Yang pertama terlihat, karena kita terlihat dosanya. Mencuri bagian dari dosa yang terlihat. Di sini pertama dosa yang harus kita tinggalkan. Pertama dosa yang terlihat. Apa saja? Ini mencakup dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Mencuri, berbohong, berzina, riba, atau perbuatan maksiat lain yang diketahui oleh orang lain. Misalkan tidak dalam kondisi safar, tapi makan misalkan dalam bulan puasa. Nah, ini juga ada etika sebenarnya. Misalkan dia sakit kan, ya sembunyi-sembunyilah kalau sakit gitu. Kalau emang dipaksakan untuk tidak berpuasa, Allah juga memberikan keringanan bagi orang yang sakit atau perjalanan untuk mengganti puasanya di lain hari. Tapi tidak dengan terang-terangan makan di hadapan orang yang berpuasa dan seterusnya. Nah, di sini harus kita tinggalkan seperti itu. Kemudian dosa yang tersembunyi atau batinah di sini adalah mencakup dosa yang dilakukan hati. Apa itu? Riya atau pamer. Kita melaksanakan puasa, melaksanakan sholat di hadapan orang-orang dengan tujuan supaya niat buruk atau kemunafikan ini adalah bagian dari dosa yang tersembunyi. Kemudian kesadaran akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini puasa ini benar-benar melatih kita untuk bertakwa kepada Allah. Dari mana? Kita yang berpuasa tentunya melatih kita bahwa di dalam kamar mandi saja kita itu diawasi sama Allah. Kita tidak incip-incip air gitu kan. Tidak, atau berwudu kemudian berkumur, sebagian dikeluarkan, sebagian ditelan. Nah, kita tahu Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Kita sadar bahwa Allah mengawasi kita. Nah, kemudian ada janji yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah Allah akan berikan petunjuk dan furqan atau pembeda kepada orang tersebut. Jadi kalau kita telah mengupayakan ketakwaan kepada Allah, maka kita bisa membedakan antara yang hak dan batil. Di dalam surah Al-Anfal Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika engkau bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum, maka Allah akan menjadikan kamu furqana, kemampuan membedakan benar dan salah." Kemudian selanjutnya bahwa bertakwa kepada Allah, kita akan mendapatkan kemudahan dalam urusan yang kita hadapi. Berapa banyak bukti yang dilakukan oleh nabi-nabi ketika sudah pasrah bertakwa kepada Allah secara paripurna. Nabi Musa misalnya udah berusaha, habis itu menjumpai kesulitan bertemu dengan Laut Merah, kemudian diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Yunus juga seperti itu. Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan, Nabi Yunus tidak berusaha langsung bagaimana menggali atau cari kayu untuk menggali ikan supaya bisa keluar dari ikan tersebut. Tapi yang dilakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita terlalu fokus terhadap masalah sehingga kita lupa kepada yang memberi masalah. Sehingga kadang-kadang adalah akhirnya frustasi. Akhirnya masalah pasti dilewati, tinggal bagaimana kita melewati masalah tersebut. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Ini tidak hanya berlaku pada nabi-nabi terdahulu saja. Ini berlaku untuk saat ini dan seterusnya. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa sehingga Allah menjadikan kemudahan dalam urusan yang kita hadapi. Kemudian rizki dari arah yang tidak terduga. Allah juga menjanjikan bahwa wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqahu, dan Allah akan memberinya rizki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak kita duga. Nah, yang namanya rezeki kata Allah juga ada yang secara logika manusia itu masuk akal, tapi ada yang tidak masuk akal, banyak sekali. Mungkin di keluarga kita juga ada. Maryam mendapatkan rezeki dari Allah tanpa perantaraan yang lainnya. Kita tetap aja harus ada usaha juga ya. Bagaimana kita berusaha maksimal kemudian bertawakal pada Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, bahwa dengan kita bertakwa kepada Allah, itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lampau. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'ati. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Baik, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha memaksimalkan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan dengan banyak membaca Al-Qur'an, banyak melakukan sholat sunnah, dan juga banyak bersedekah, berzakat, dan lain-lain. Tentunya bermuamalah pun kita harus sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini bisa menjadikan kita semakin menjadikan pribadi yang bertakwa, sehingga kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendapatkan gelar husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Adalah kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la